dari pepohonan atau pohon yang ditebang. Nah, proses ekstraksinya misalkan bambu. Bambu itu ya dari tanaman bambu yang kemudian dipotong. Proses ekstraksi ini penting buat teman-teman ketahui karena dalam proses ekstraksi, contohnya bambu saja. Bambu itu kalau menurut kepercayaan orang-orang yang motong itu harus potong di saat bulan purnama gitu. Tapi secara saintifiknya, mengapa harus dipotong saat bulan purnama? Karena kadar air sedang tinggi karena gravitasi bulan. Jadi kadar air di dalam bambu itu mencapai ke puncak dari bambunya, sehingga pada saat dipotong itu ukuran bambu mendapat ukuran yang paling besar gitu ya. Nah, itu adalah contoh kenapa proses ekstraksi bahan baku membentuk material itu harus diketahui. Lalu dari situ proses ekstraksi ini juga kita bisa mengenal sifat dasar dari bahan baku material yang mau kita pakai. Contohnya misalnya kayu tadi. Nah, kayu karena bahan material alam, dia bisa mengalami pembusukan. Gitu. Nah, berapa lama busuknya, terus sifatnya, muai susutnya bagaimana, itu semua dipelajari dari proses ekstraksi ini. Lalu yang kedua adalah proses produksinya. Setelah kita ambil materialnya, contoh dari kayu, kemudian dari batu, gitu ya, kita ambil material tersebut, kemudian diproses, diolah, misalkan dipotong, atau kemudian diratakan, atau disusun menjadi papan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, selanjutnya adalah proses distribusinya. Kenapa distribusi ini penting? Karena ini paling sering dilupakan, padahal distribusi itu menentukan dimensi atau modul. Jadi kalau kita lihat triplek, modelnya tuh ukurannya 122, 244 gitu. Kok nanggung ya? Kenapa nggak 1 meter kali 1 meter? Terus kenapa tidak 120 kali 240 gitu? Tapi kenapa 122 dan 244? Nah, dasarnya itu dibuat 122 cm dan 244 cm itu karena dia menggunakan dasar perhitungan feet pakai imperial. Jadi dasar hitungnya pakai feet. Kenapa pakai feet? Karena modul untuk pengangkutnya yaitu kontainer menggunakan feet. 122 dan 244 itu adalah 4 by 8 feet, jadi 4 kali 8 feet. Nah, sedangkan modul kontainer itu 20 feet dan 40 feet. Nah, sehingga bisa disusun dengan optimal ya, secara maksimal gitu pada saat distribusinya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah proses material itu diinstal. Bagaimana caranya material-material tersebut dipasang. Nah, ini banyak yang hanya terfokus pada saya mau pasangnya di dinding seperti ini, tapi tidak tahu prosesnya bagaimana gitu ya. Lalu kemudian yang kelima ini pada saat sudah diinstal, sudah dioperasikan, cara menggunakan material itu bagaimana sih? Misalnya apakah material itu material yang rentan tergores misalnya, atau misalkan material yang awet. Nah, pemasangan atau pemosisiannya itu seperti apa? Nah, itu pengaruhnya di situ. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam adalah proses perawatan. Nah, sebetulnya ini merupakan siklus kalau bagi material yang bisa dibaur ulang. Jadi setelah perawatan, bagaimana cara membersihkan, terus kemudian kalau ada kerusakan bagaimana cara memperbaiki. Nah, setelah material itu sudah tidak digunakan lagi, dia bisa jadi kembali ke paling atas gitu. Jadi bisa jadi material dasar untuk didaur ulang. Nah, ini bisa menjadi siklus material. Gitu ya. Jadi misalnya contoh kayu jadi kusen jendela, misalnya jendela sudah tidak mau dipakai lagi, maka kayu itu dihancurkan. Nah, lalu bisa jadi bentuk jendela baru lagi, atau misalnya kayunya benar-benar dihancurkan, dia jadi buat bahan hardboard gitu ya, atau MDF atau HDF gitu. Oke, ini contohnya. Jadi misalkan mohon maaf Pak, memotong ya, ini ada dari Hana dari isi Denpasar sedang raise hand Pak, boleh Pak untuk bertanya? boleh, nggak apa-apa. Langsung aja ya kalau ada mau nanya, masalah. Oh, Gimana aja? gimana Mbak Hana? Jadi apa tidak ya? Oh, kepencet. Oke. Mohon maaf Pak, saya jadi memotong. Jadi tidak enak. Nggak apa-apa, it's okay, no problem. Jadi saya lanjut ya. Jadi ini untuk yang contohnya marble tadi ya, setelah dipasang. Jadi kayak misalnya mau pasang marmer di dinding nih, buat teman-teman yang interior gitu ya. Jadi kalau mau pasang marmer di dinding, itu ada batasannya. Batasannya itu adalah ketinggian dari susunan dinding sebelum ada balok penyangganya adalah 3 meter. Kenapa harus ada penyangga di 3 meter?
Karena batasan 3 meter itu adalah batasan kita untuk menggunakan sistem pemasangan basah, yaitu menggunakan semen. Jadi dinding yang sudah jadi, lalu kemudian ditempel marmer dengan menggunakan semen. Sistem itu dinamakan sistem penempelan basah. Tapi pada saat ketinggian sudah lebih dari 3 meter, maka harus menggunakan sistem kering, yaitu yang disebut dengan mechanical fixing. Jadi dinding dibikinkan rangka dulu dari besi, lalu baru si marmernya digantung di rangka-rangka besi itu. Kenapa harus pakai sistem kering, bukan pakai sistem basah lagi? Karena pada saat marmer itu disusun sudah melebihi 3 meter, beban yang marmer yang di bawah itu akan sangat berat karena tertumpuk dari marmer-marmer yang ada di atasnya. Nah, itu bisa pecah atau meledak gitu. Nah, jadi itu mesti menggunakan sistem mechanical penggantung supaya bebannya ada di rangka penggantungnya. Oke, itu diingat ya, 3 meter batasnya. Lalu berikutnya, pada saat kita memilih material, ya selain estetika tentu fungsi. Nah, pertama kita berbicara estetika. Jadi keindahan seperti apa sih yang mau diciptakan? Nah, kalau di interior kita banyak menggunakan material alam lah ya, yang langsung diekstraksi dari alam. Nah, sehingga faktor keindahannya itu juga bisa dilihat dari si dasar materialnya itu sendiri. Misalnya contoh kayu. Kayu itu kayu misalnya modelnya potongannya ada matanya gitu ya, untuk furniture yang ada matanya, atau mau yang modelnya hanya bergaris gitu. Nah, itu tergantung daripada cara potong dan bagaimana estetika yang mau kita tampilkan. Nah, berikutnya yang nggak kalah penting dari pemilihan material adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan itu contohnya seperti apa? Misalnya lantai lantai ruangannya itu menggunakan marmer gitu ya. Nah, terus kemudian ternyata hawa di sekitar itu sangat-sangat dingin. Nah, sedangkan batu itu juga bisa menjadi lebih dingin daripada udaranya karena dia bisa menyerap hawa dingin gitu ya. Nah, itu jadi kadang kedinginan orang tidak nyaman. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi pada saat kita milih material, contoh untuk di kamar tidur, kenapa banyak menggunakan parket kayu? Karena kayu juga bisa menyimpan hawa panas gitu. Nah, sehingga pada saat orang turun dia tidak kedinginan kakinya pada saat malam hari. Nah, yang ketiga adalah faktor durabilitas. Nah, ini yang paling sering mungkin ya dipikirkan, tapi juga sering juga diabaikan. Padahal durabilitas atau kekuatan ini berpengaruh terhadap usia pakai. Nah, kekuatan ini sangat berpengaruh terhadap kegunaan nantinya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kesesuaian. Saya akan bahas khusus kesesuaian ini nanti di materi yang selanjutnya setelah ini. Lalu kemudian untuk kegunaan itu adalah kaitannya dengan fungsi. Nah, yang keenam adalah ketersediaan. Ketersediaan di sini maksudnya adalah barangnya itu bisa didapatnya dari mana. Gitu. Misalnya apakah ngambil dari ekstraksi dari pohon sendiri misalnya, atau ada di toko tertentu yang dekat dengan lokasi tersendiri gitu ya, atau misalnya barangnya masih ada atau tidak. Nah, itu pengaruhnya pada saat kita mau memilih material. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh adalah faktor kesehatan. Ini paling sering dilupakan. Jadi teman-teman di interior itu harus tahu bahwa ada reaksi kimia pada saat kita menyampaikan HPL kepada multiplex ya. Nah, reaksi kimia tersebut bersifat racun ya. Racunnya itu racun mikro tapi bersifat kumulatif. Jadi pada saat kalian mungkin nanti berpraktek ada bikin furniture atau apa, kalian bisa masuk ke ruangan yang baru sekali jadi gitu ya, itu mata bisa pedas, bisa sakit. Nah, lalu juga baunya dari lem itu sangat-sangat mengganggu gitu ya. Sehingga kalau di Eropa itu ada yang dinamakan sick building syndrome ya, jadi sindrom bangunan sakit itu gimana gitu. Nah, sehingga faktor kesehatan ini sangat menjadi faktor penentu kalau di Eropa gitu. Kalau di kita mungkin masih belum, tapi kita bisa jadikan konsiderasi supaya kita bisa upgrade lah ke depannya pada saat mendesain. Nah, berikutnya, ini pertimbangan-pertimbangan ini. Ini mungkin perlu teman-teman tuh pahami gitu. Jadi contoh, kalau kita mau mengkombinasikan material itu apa sih yang perlu diperhatikan? Jadi yang pertama, proses penggabungannya dulu. Misalnya kayu dengan kayu, kita mau proses penggabungannya seperti apa? Apakah hanya ditempel saja atau misalkan
join atau misalkan di screw atau apa gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dari proses penggabungan satu material yang sama itu uh, memiliki kaitan yang sangat erat pada usia pakai dari uh, bangunan atau furniture tadi, gitu ya. Nah, pada saat furniture itu kayu, tapi ditaruh di area yang semi outdoor, gitu ya. Nah, terjadi muai susut gitu. Pada saat furniture itu dibuat dari material yang senyawa, gitu ya, material yang senyawa, tentu muai susutnya akan lebih konsisten, gitu, ketimbang pada saat kayu kemudian digabungkan dengan paku atau baut, gitu ya. Pada saat kena panas, kayunya punya arah dan tingkat muai susutnya yang lebih besar, misalkan ketimbang besi ataupun sebaliknya, gitu, sehingga pada saat pemakaiannya nanti sesuai waktu pemakaian dia bisa saja terjadi deformasi bentuk gitu, atau perubahan bentuk. Nah, selanjutnya tentukan juga apakah furniture ataupun elemen ruang yang diciptakan itu yang menggunakan materialnya apa itu merupakan bagian tetap atau bagian bergerak. Contohnya pada saat kalian memilih elemen ruang tetap itu contohnya dinding, lantai gitu ya, ataupun built-in furniture misalnya seperti itu. Atau yang bergerak, contohnya loose furniture atau kursi, meja, atau pintu gitu-gitu. Nah, ini penting. Jadi pada saat kita mau memikirkan kombinasi material itu dipikirkan dulu. Kenapa? Karena kalau yang bergerak, khusus yang bergerak itu dia kan sifatnya lebih dinamis ya, lebih dinamis sehingga akan mudah seiring berjalannya waktu itu udah nggak presisi lagi gitu. Nah, pada saat memilih material itu, material yang perlu dipilih itu yang bagaimana gitu. Nah, biasanya teknik yang dipakai adalah teknik bingkai atau framing. Jadi frame-nya itu merupakan satu material sendiri, di dalamnya boleh beda gitu. Nah, ini contoh-contoh aja. Berikutnya adalah beban dan metode konstruksi. Jadi pada saat kita milih material, setiap material itu punya bebannya masing-masing. Tapi gimana ya cara menghitung beban, kan kita nggak tahu kalau belum dibeli, belum ditimbang gitu ya. Karena teman-teman bisa melakukan langkah sederhana ya. Jadi contohnya adalah untuk mendapatkan asumsi bebannya berapa, itu dengan mencari berat jenis dari material tersebut. Lalu dicari volumenya dan dihitung gitu. Nah, itu bisa dapat kira-kira oh bebannya sekian. Nah, lalu metode konstruksinya apa? Itu seperti yang tadi di atas ya, proses penggabungannya. Nah, yang keempat, ini kalau materialnya berbeda, ini yang kemudian menjadi kendala. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah ACP, aluminium composite panel gitu ya. Nah, ACP itu dia material luarnya adalah aluminium sheet, dilapis dengan plastik lah, biasanya polyurethane atau pakai yang ada yang semen base gitu ya. Nah, karena ini dua material yang berbeda, muai susut yang depan dan yang belakang ini bisa terjadi berbeda. Nah, pada saat muai susutnya berbeda, bisa jadi saling menarik lalu dia akan melengkung gitu ya. Nah, hal ini diperhatiin. Jadi gimana caranya supaya konsistensi muai susut dari setiap material yang dipilih itu bisa konstan, bisa konsisten atau stabil. Pun kalau misalkan tidak bisa sama sekali, gimana caranya supaya tidak saling menarik gitu ataupun mendorong dari kedua material yang digabung tadi. Oke, berikutnya adalah perubahan kondisi material gitu ya, yang diakibatkan penggunaan dan cuaca. Contohnya misalkan kayu yang di pelitur ya atau di coating gitu kan, itu kalau yang bagian yang sering diduduki gitu ya atau disentuh itu akan warnanya akan berbeda gitu. Dan juga dengan kalau misalnya kayu yang sama karena faktor cuaca juga bisa berubah, lama-lama coatingnya tipis dan menguap gitu ya, terus lama-lama hilang gitu, pudar. Nah, ini juga kita kalau mau mengkombinasi itu dipikirin juga gimana penggunaannya gitu. Kayak contoh deh penggunaan HPL. HPL itu kan dia plastik gitu ya, bahannya atasnya tuh PVC. Nah, pada saat lapisan paling atasnya, laminasi paling atasnya itu habis, dia langsung ke bagian yang tercetak. Nah, pada saat sering kegosok, itu dia akan pudar bagian itu gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, gimana caranya bikin awet supaya yang sudah pakai itu pakai veneer ataupun pakai HPL itu bisa awet. Nah, mungkin kalian perlu mempertimbangkan proses coating yang lebih tebal, misalnya menggunakan
laker misalnya seperti itu ya. Nah ini ada contoh-contoh saja. Oke, selanjutnya adalah hierarki elemen ruang nih. Ini saya sedikit masuk ke ruang ya, mungkin teman-teman udah banyak tahu lah tentang ini. Tapi elemen-elemen ruang ini perlu diketahui untuk nanti masuk ke bagaimana mix and match-nya tadi. Jadi yang perlu diperhatikan dari hierarki elemen pada interior itu yang pertama adalah bukaan. Jadi ini sesuai urutan ya. Yang pertama adalah bukaan, karena opening itu adalah entry point atau titik pertama kita masuk ke sebuah ruangan dan mengamati interiornya gitu. Jadi yang pertama perlu diperhatikan pada saat mau mengkombinasikan itu adanya di sini gitu. Yang kedua adalah dinding. Jadi dinding itu elemen visual karena dia sifatnya tegak lurus, ya dia vertikal, sehingga itu yang paling pertama dilihat oleh mata gitu ya, oleh pengamat gitu. Matanya melihat pertama kali dinding dulu. Nah, hierarki elemen yang ketiga adalah lantai. Jadi pada saat lantai itu dia merupakan bagian dari bangunan yang selalu berhubungan dengan manusia gitu ya. Paling banyak lah, bisa paling banyak berhubungan dengan manusia karena faktor gravitasi gitu tentunya, karena akses orang itu pasti menggunakan lantai. Nah sehingga lantai itu menjadi penting untuk dipertimbangkan pada saat mengkombinasikan gitu. Kenapa? Karena tadi faktor penggunaan. Dan yang keempat adalah plafon. Jadi elemen visual plafon ini dia menentukan batas dari point of view seseorang gitu ya. Jadi batasan ruang. Nah, jadi yang menentukan sebuah ruang tertutup atau terbuka itu sebetulnya bukan hanya dinding. Lebih tepatnya adalah yang menentukan ini adalah ruang dalam atau kita sebut sebagai interior ya, bagian dalam, itu lebih kepada peran si plafon ini gitu. Karena bisa saja ada bangunan tanpa dinding gitu ya, tanpa dinding, tanpa lantai gitu kan, itu bisa saja disebut sebuah ruang gitu kalau memang dia mempunyai hanya kolom misalnya gitu ya, tiang-tiang dan plafon. Tapi sulit juga kalau misalkan kita mau bicara ini ruang dalam loh gitu. Tapi kalau nggak ditutup plafon gitu, kalau nggak ada plafonnya ya sebutnya ruang luar karena terbuka atasnya gitu ya. Padahal kalau kita bicara lebih filosofis, interior itu kan sebuah ruang yang terbungkus ya dengan pelingkup gitu. Harusnya kan hanya dinding, tapi ini ternyata plafon menjadi faktor penentu terpenting gitu ya untuk kita menyebut bahwa oke, ini adalah interior gitu, bagian dalam. Nah, sehingga ini merupakan hierarki elemen keempat ya, plafon. Ya, selanjutnya ini kita kalau mau membentuk ruang yang intangible gitu pada interior gimana sih? Jadi batasan ruang atau area di dalam interior. Yang pertama kita bisa menggunakan permadani ya atau rugs. Itu nanti ini untuk mix and match-nya bagaimana di selanjutnya kan saya kasih tahu. Lalu yang kedua dengan tata pencahayaan gitu ya. Ini membatasi ruang gitu. Jadi kalau diperhatikan teman-teman ini terbagi di gambar yang besar itu ya cahaya yang di sebelah kiri yang merupakan dari lampu floor dari wall lamp itu dia membentuk ruang sendiri di area sofa, dan kemudian cahaya yang ada di sebelah kanan di atas meja makan dia membentuk ruang sendiri di area meja makan gitu ya. Nah ini kemudian juga dengan dari tata letak furniture yang seperti apa sih? Misalkan kalian lihat di pojok kanan itu dengan furniture yang saling berhadapan-hadapan dia membentuk sebuah ruangan sendiri. Ini intangible ya, kembali lagi. Lalu yang terakhir adalah dengan pembentukan pola lantai gitu. Jadi pola lantai yang berbeda warna dia membentuk zona-zona sendiri. Nah, keempatnya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kalian nanti mengkombinasikan. Oke, yang pertama nih, kalau mau mengkombinasikan material di dalam ruang itu seperti apa? Yang pertama kembalikan pada hierarki ilmiah, misalnya alamiahnya. Misalnya tanah, elemennya earth gitu ya. Nah, batu, kayu gitu ya, itu bisa diletakkan pada bidang lantai gitu, karena memang secara alamiahnya posisi tanah kan adanya di bawah gitu ya. Terus kemudian posisi misalkan elemen hijau itu adanya di dinding gitu bisa. Tapi apakah boleh nggak sih elemen hijau ditaruh di bawah? Ya boleh kalau memang mau diasosiasikan seperti rumput gitu ya. Nah yang pertama itu kalian bisa pelajari seperti ini.
Jadi elemen-elemen dan warna dulu kita bicaranya. Ini yang paling penting untuk dipahami. Lalu yang kedua, kesannya maunya apa? Karena material itu bisa mendukung kesan yang mau ditimbulkan. Jadi contohnya mau kesan keras, kesan yang lembut, kesan dingin, kesan yang hangat gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa ditentukan dari jenis dan warna material. Misalnya penggunaan material marmer itu memberikan kesan-kesan lebih dingin, dan penggunaan material kayu itu memberikan kesan lebih hangat gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengkombinasikan ini sesuai dengan estetika dan fungsi tadi yang di awal saya sudah jelaskan. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa mengkombinasikan material-material itu dengan sesuai dengan kesan yang mau kita timbulkan gitu ya. Tentu juga tata cahaya sangat berpengaruh. Makanya kenapa kalau kita memilih lampu itu ada yang temanya warm, ada yang temanya cool. Nah, itu karena memang kesan yang mau diciptakan seperti apa. Jadi pengaruhnya material itu juga akan dilengkapi gitu ya dengan pencahayaan yang tepat, yang sesuai. Oke, berikutnya ini salah satu rule of thumb ya, kalau bisa kalian mulai sekarang mencoba menggunakan pada saat mendesain tuh jangan banyak-banyak deh. Kita batasi dulu dengan 3 material utama. Bukan yang nggak boleh pakai material lain, boleh. Tapi batasi dulu 3 material utama, yang 3-3-nya itu kalau bisa warnanya berbeda. Nah, kalian coba, kalau misalkan sudah mencoba memilih palet warnanya, itu juga kalian bisa kasih elemen pengikat. Contohnya misalnya dikasih lukisan, di gambar ini misalnya dikasih lukisan yang kemudian warna di dalam lukisannya ada warna coklatnya, ada warna gelap, hitam gelapnya, ada warna abu-abu kebiruannya, dan seterusnya gitu ya, supaya pada saat orang masuk ke ruangan itu kesannya memang ruangan ini well design gitu, atau memang didesain dengan baik. Ya, ini contoh-contoh saja. Jadi pada saat kalian memilih warna, misalkan di sini warnanya biru, coklat, dan kemudian ada warna broken white atau off white. Nah, itu bisa kalian lakukan ya. Selanjutnya, nah ini mungkin yang materi dari saya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, ini lebih nanti kita diskusi. Jadi ini part mungkin yang akhir gitu ya. Pada saat kalian mendesain, ini yang saya sering amati juga pada saat menjadi juri, itu sering bikin periodenya campur-campur. Nah, itu kalau bisa mulai dari sekarang dihindari supaya pada saat nanti kalian mendesain, desainnya itu bisa lebih komprehensif. Misalnya contoh yang di sebelah kanan, ini kan adalah French Classic gitu ya, misalnya contohnya seperti itu, desainnya stylenya French Classic, maka mejanya, kemudian penggunaan profil-profil material yang ada di dindingnya, itu semuanya temanya berada pada satu periode yang sama. Nah, begini misalnya contoh, ini kan style desainnya adalah contemporary British colonial lah, stylenya seperti ini gitu ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan tone atau material yang sama untuk melengkapi desain yang sesuai dengan periodenya gitu. Itu mungkin dari saya sementara begitu dulu, sisanya kita diskusi kali ya, Alida, Mas Hengki. Oke, baik Pak. Tepuk tangan dulu. Oke, dari teman-teman bisa banget nih langsung bertanya. Karena sebenarnya jujur kalau dari saya sendiri banyak sih pertanyaan. Tapi mungkin dari audiens dulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa dari chat, tidak apa-apa. Atau melalui suara bisa langsung raise hand seperti itu. Mungkin kebetulan juga ini kan ada angkatan yang sedang kerja profesi ya, yang mau bertanya-tanya tentang material seperti itu, dan ingin sharing mungkin gimana kehidupan magangnya seperti apa. Sebagai ini deh, sebagai bridging mungkin ya Pak Dian ya, saya mau bertanya dulu deh. Tadi kan sebenarnya ada banyak ya pertimbangan untuk mix and match material. Tadi kan ada banyak sekali sub materinya. Nah, yang terpikirkan oleh saya adalah berarti harus dimulai dari mana untuk mempraktikkan seperti itu. Karena wah tadi kalau dari teorinya itu udah dapat banget, udah daging udah tercatat. Oke, dan selanjutnya berarti harus mulai dari mana gitu ya Pak?
Hmm. Oke, jadi kalau saya suggest ya, kita mulainya dari kreativitas saja, Mbak Alida. Jadi jangan pengetahuannya tadi jangan dijadikan batasan untuk membatasi kreasi desain, tapi justru dibalik posisinya. Mungkin pada saat nanti teman-teman desain gitu ya, itu desain saja sebebas-bebasnya, lalu kemudian baru dibalik kira-kira mau mencari material apa yang bisa dan sesuai gitu. Jadi kalau saya pun sebagai konsultan misalnya di profesional, pada saat saya menghadapi klien dengan mungkin budget concern gitu ya untuk interiornya, ya saya akan tetap bilang oke, saya akan mendesain sebebas-bebasnya, jangan pusingin masalah mahal atau murah dulu, lalu kita desain sekreatif mungkin, baru setelah itu kita tentukan baru kita hitung kira-kira mana yang material yang sesuai gitu ya, misalnya sesuai dalam arti ya tadi dari sisi mungkin budgetnya, ketersediaannya, penggunaannya dan seterusnya gitu. Tapi kalau saran saya mulai dari desain dulu aja. Oke, baik Pak, baik. Nah, seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Atau, ini dari Pak Parwijanto, yang tadi materi pertama juga ikut ya. Silakan Pak. Maaf nih saya nanya rada-rada nggak benar kan. Waktu kita pakai material dan cara penggunanya itu Pak, kan ruangan itu berbeda fungsi sama cuacanya ya Pak ya. Yang ber-AC atau enggak, yang itu lembab atau enggak. Apakah dalam pemilihan itu sudah termasuk dipertimbangkan baru kita memakai material dan pengerjaannya atau enggak Pak? Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Parwijanto. Jadi ya ini benar sekali, konsiderasinya pada saat memilih ya tentu salah satunya tadi ya faktor penggunaan dan faktor cuaca atau faktor luar lah, eksternal. Nah, tapi selain kita memilih material-material yang sifatnya menghindari faktor-faktor tadi, kita juga bisa melakukan pengkondisian sebetulnya. Jadi misalkan, ini sangat-sangat areanya sangat-sangat panas gitu ya, terus kemudian kita melakukan pengkondisian misalkan karena areanya ini indoor tapi sangat panas, lalu kita melakukan dengan penggunaan AC. Lalu apakah itu akan menyelesaikan masalah panas tadi gitu ya? Ya tentu panas akan selesai, tapi akan timbul masalah baru lagi. Nah, itu kita akan banyak material-material yang bisa saling melengkapi gitu Pak. Misalnya contoh material-material substitusi material gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Contohnya misalkan kita menggunakan mungkin ini ya bukan kaitannya nggak direct ke interior, tapi mungkin lebih ke arsitektur gitu ya. Jadi misalnya menggunakan dek kayu gitu, dek kayu untuk pinggir kolam renang, umpama seperti itu. Nah pada saat menggunakan dek kayu untuk pinggir kolam renang itu kayu alami yang digunakan rata-rata menggunakan ulin misalnya. Nah, ulin itu pada saat penggunaannya karena kena panas, kena hujan, kena panas, dia akan mulai susut sehingga dia akan kering dan crack. Nah, sehingga kita gimana nih caranya supaya tidak terjadi itu? Oke, jika tetap mau menggunakan ulin itu kan dia bisa menggunakan oil atau minyak. Jadi tiap berapa bulan sekali diminyakin supaya dia itu minyak itu tidak cepat menguap, tidak seperti air. Dia kayunya itu tetap kondisinya lembab terus. Nah, tapi ada solusi lain mungkin yang kita bisa menggunakan material lain selain kayu yang bisa mensubstitusi peran dari kayu tadi. Misalnya contoh kita mau menggunakan lapisan semen bermotif gitu ya, bermotif seperti kayak ya seperti yang kalian mungkin tahunya conwood lah gitu ya. Nah itu juga bisa, tapi akan menimbulkan pengaruh lagi nih. Pengaruhnya adalah surface temperature-nya akan lebih panas dari kayu. Nah lalu ada material pengganti lagi, misalkan seramik bermotif kayu gitu ya. Nah seramik bermotif kayu itu juga punya efek pada saat kita taruh di samping kolam renang, selain dia panas, dia juga licin gitu. Nah, sehingga material apa yang mungkin cocok gitu. Sehingga bisa dicari misalkan apakah menggunakan WPC mungkin gitu ya. WPC itu wood plastic composite, jadi atau menggunakan rubber tile mungkin yang sekarang udah ada motif-motifnya bisa di-scan. Nah, ini kemudian menjadi opsi gitu Pak Parwijanto. Satu lagi mungkin Pak. Apakah ada tabel gitu Pak, jadi bahannya terus kemudian ada kelemahannya atau kelebihannya gitu Pak, ada nggak tuh Pak? Kadang-kadang kan ada kayu kan harus diperlakukan gimana, itu kan macam-macam itu Pak, dan kita paling kesulitan mengenali sifat-sifat dari material biasanya begitu Pak. Terima kasih.
Oke Pak, thank you Pak. Jadi gini, sebenarnya sulit sekali kita untuk membuat tabel. Kenapa? Pertama, pada saat tabulasi itu dibikin Pak, hari ini saya bikin, besok udah beda lagi Pak. Karena kita apalagi penggunaan material alam itu sangat tidak bisa diprediksi dan tidak bisa distandarisasi, itu nomor satu. Lalu yang kedua, kalau kita membandingkan dengan material produksi itu bergulir begitu cepat. Jadi pada saat kita mencari opsinya, hari ini kita buat tabelnya, besok sudah muncul lagi nih, ada material baru yang lebih menarik lagi gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin mau lihat gitu ya, saya sebenarnya sudah buat komparasinya gitu di beberapa fitnya arsitektonik gitu. Tentu saya nggak jabarkan semuanya di sini karena akan jadi sangat banyak sekali material-materialnya gitu, termasuk misalnya pemilihan semen gitu ya. Semen itu juga ada macam-macam pilihannya. Ada yang semen untuk konstruksi, ada yang semen untuk finishing, ada yang semen untuk melekatkan gitu ya, untuk melekatkan keramik, melekatkan kayu dan seterusnya. Ada juga tadi misalnya saya bikinkan perbandingan contoh misalnya antara kayu dengan WPC gitu. Saya sudah ada sebetulnya di fitnya, cuman memang saya tidak tampilkan di sini gitu. Kalau untuk perbandingan kita sebutnya bukannya kelemahan kali ya, tapi lebih kepada faktornya yang diunggulkan satu material itu apa sih gitu. Terus kemudian bagian mana yang perlu diperhatikan, karena sebenarnya material kalau kita sebut sebagai kelemahan, contoh misalkan kelemahan kayu mudah dimakan rayap gitu ya, tentu sebetulnya itu kita tinggal treatment aja gitu, tapi itu tidak jadi kelemahan lagi gitu. Nah, hanya ada effort lebih lah yang perlu kita lakukan, yaitu perlu melakukan treatment yang rutin misalnya gitu ya, dan berkala. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan pada saat kita memilih material gitu Pak Arwijanto. Ya Pak, itu lagi maafin di luar ini mungkin ya. Jadi kalau bahan itu, kalau saya biasanya kan ada interior khusus. Nah kalau saya cuma mau milih untuk yang eksterior, untuk keramik, itu umpamanya bagaimana caranya, sifatnya atau motifnya untuk yang eksterior. Ini kan masalahnya interior Pak. Ini kepala nanya sekalian kalau mungkin Bapak bisa melihat gitu. Untuk yang eksterior, dan di ruang terbuka, karena saya bikin dak di atas, di dalam sudah, bikin interior di atasnya juga di eksterior gitu. Cuma waktu memilih lantai di dak itu, pilihannya itu apa? Itunya keramiknya bagaimana itu saya nggak tahu gitu Pak. Sorry di luar konteks. It's okay. Nggak apa-apa. Ini bagus juga informasi buat teman-teman sekalian. Jadi saya begini Pak, pada saat Bapak menggunakan keramik, lalu kemudian dilekatkan di outdoor, itu akan membuat pengaruh muai susut yang berbeda terhadap cor-coran beton di atasnya, di bawahnya gitu ya. Nah, sehingga dia muai susutnya berbeda. Nah, pada saat Bapak mau meletakkan keramik di outdoor, Bapak perlu menggunakan lem khusus yang sifatnya memiliki elastisitas. Jadi bukan yang bersifat rigid, justru yang bersifatnya elastis. Lalu setiap jarak 25 meter persegi, artinya 5 kali 5 meter maksimal, itu Bapak harus punya expansion joint atau nutnya itu diisi dengan silikon, supaya pada saat mulai susut dia tidak pecah, tidak popping keramiknya. Nah, itu lebih banyaknya bukan kepada pilihan keramik Pak Parwiyanto, tapi lebih kepada teknik atau metode pemasangannya gitu. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaan Bapak mau kepada pemilihan keramiknya, tentu yang perlu kita perhatikan adalah UV control dan traffic systemnya kalau untuk di material keramik. Karena material keramik ada yang coatingnya nano, itu untuk penggunaan di dalam ruangan, jadi yang lebih tahan terhadap goresan. Tapi juga ada material outdoor keramik yang sifatnya lebih tahan UV ya. Contohnya keramik-keramik yang buat garasi misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau boleh saran pada saat mau meletakkan keramik di rooftop, gunakan keramik yang memiliki warna dasar, jangan yang printed atau bercorak, karena itu akan pudar coraknya pada saat glasurnya habis. Itu Pak. Oh, tadi semen apa Pak yang untuk yang di outdoor tadi? Soalnya saya memang problem. Ya untuk meletakkan. Bapak bisa cari menggunakan mortar gitu ya, misalnya penggunaan lemnya, lem keramiknya itu menggunakan mortar. Jadi mortar itu dia sifatnya lebih elastis daripada semen. Gitu. Oke, terima kasih. Biar yang lain. Oke, terima kasih Pak Parwijanto.
Nah, ini kebetulan ada pertanyaan beranak ya Pak, dari Mbak Michela. Nah, ini nomor 1, mungkin Mbak Michela bisa di spotlight biar ngobrol-ngobrol bertiga kita. Nomor 1, apa kelemahan dan kelebihan menggunakan kombinasi material yang banyak, Pak? Nah, mungkin dijawab dulu mungkin ya, Pak. Oke, jadi apa kelemahan dan kelebihan menggunakan kombinasi material yang banyak ya? Oke, ya tentu kalau semakin banyak kombinasi material kita mesti semakin banyak memikirkan plus minus dari setiap material itu gitu. Ada material yang bisa saling mendukung dalam artian lebih ya saling melengkapi kekurangan masing-masing gitu ya. Contohnya tadi lah pada saat si kayu misalnya moisture-nya luar biasa lalu diimbangi dengan mungkin kayu lain yang dipasang arah urat kayunya berbeda sehingga arah moisture-nya lebih dua arah jadi lebih terkunci gitu ya, itu contoh. Nah, tapi kalau misalkan ada juga material yang udah satu lemah ditambahkan lagi material lain yang sama lebih melemahkan, contohnya misalnya pada saat kita memasang keramik tadi dah contohnya yang di atas gitu ya, keramik yang di atas terus kita pasang dengan kombinasi material yang memiliki moisture itu menekan ke segala arah, contohnya besi misalnya atau logam. Nah, itu bukannya saling membantu, tapi malah saling merusak gitu. Yang si besinya menekan ke segala arah, keramiknya udah tidak punya arah untuk moisture lagi. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Jadi semakin banyak material yang digunakan, ya tentu akan semakin banyak consideration-nya gitu. Contoh misalnya pada saat kita memilih material dinding lah ya untuk interior gitu, kita menggunakan batu, lalu kemudian batunya itu pakainya mungkin yang stone veneer gitu ya supaya tipis. Nah, stone veneer itu dia memiliki back-nya itu resin, bagian belakangnya itu resin. Nah, pada saat kita taruh, ternyata resin itu kalau kelamaan di AC dia sering mengkerut, bukannya memuai. Nah, itu bagaimana cara treatment kita? Makanya penggunaan lemnya juga sama. Karena kalau pemuaian dan penyusutan itu menggunakan lemnya harus yang lem kuning. Contohnya misalnya ya kayak Ibon misalkan gitu, itu memiliki elastisitas yang lebih tinggi ketimbang lem lain gitu. Misalnya kayak lem besi gitu ya yang rigid. Nah itu contohnya. Jadi ya semakin kelemahannya itu. Kelebihannya kalau kita bicara ya tentu lebih memiliki variasi aja ya di dalam ruang. Karena kalau misalkan kita di interior, yang kita lihat kalau dari material bukan hanya warna saja, tapi juga tekstur, nah dan juga kegunaan gitu ya, fungsi dan ergonomis sebetulnya. Jadi mungkin perlu diperhatikan arahnya ke sana gitu untuk misalnya gitu untuk pertanyaan pertama. Ya, berarti itu sebuah tantangan ya Pak ya untuk mix and match material yang banyak itu. Iya, iya betul sih. Yang penting kita tahu. Makanya kenapa tadi saya bilang coba challenge saja dulu dengan 3 material. Kalau memang benar-benar sangat paham materialnya, itu aja udah sulit sekali gitu. Oh, iya, iya. Oke. Mungkin Kak Icel mau. Sudah sangat cukup. Oke, nah pertanyaan Lalu selanjutnya ya. Adakah saran cara untuk menambah wawasan jenis material untuk mahasiswa, Pak? Karena seringkali pengetahuan mahasiswa terkait jenis material, istilah-istilahnya, dan lain-lain masih sangat sedikit dibandingkan di lapangan. Nah, ini saya penasaran juga, Pak. Oke. Sebetulnya ya gini sih, untuk material sendiri kalian bisa banyak belajar gitu ya dari online. Tapi paling sulit adalah menemukan material itu kan di Indonesia gitu. Gimana caranya kalian bisa menemukan material yang tersedia itu? Ya kalau saya selalu menyarankan mungkin teman-teman bisa datang ke berbagai pameran-pameran ya pameran-pameran apa namanya pameran-pameran material gitulah ya kan sering ya material bangunan pameran gitu kayak Indobuild atau apa datang gitu nah kumpulkan kemudian brosur-brosurnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di situ kalian hanya akan mendapatkan kelebihan karena nggak ada satupun di stand pameran itu yang akan membicarakan kelemahan gitu. Nah maka pada saat kalian datang ke pameran yang ditanyakan adalah ini kelemahannya apa, jangan ditanya kelebihannya karena kelebihan kalian bisa baca sendiri. Nah itu yang kemudian bisa saling menambah wawasan gitu ya, itu satu. Yang kedua ya saat ini paling mudah ya browsing lah sebetulnya. Nah kalau kita browsing yang mungkin tantangannya adalah keywordnya apa Pak gitu kan. Nah keywordnya apa, nah sekarang kalian bisa coba gitu misalkan dengan namanya transmaterial gitu ya, transmaterial bisa dicek gitu, itu ada bukunya udah ada edisi keberapa gitu saya lupa. Nah itu
bisa dilihat di situ. Nah, itu adalah future material. Tentu nggak ada barangnya di Indonesia. Tapi kalian juga bisa kombinasikan mungkin nanti pada saat mendesain jadi seperti itu gitu. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Mohon maaf Pak, tadi namanya transmaterial ya Pak? Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Dian atas jawabannya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Masih belum ada ya. Apakah kita ingin lanjut ini Pak, klinik kecil-kecilan? Waduh. Oh, kalau ada. Yang telah kita sepakati kemarin ya. Kalau Iya, dari panitia, apakah ada? Gimana panitia? Oh, ini dari Diniar ya? Iya, benar, Mbak Alinda. Oke, silakan Mbak Niniar. Ini berarti kita ingin ini ya Pak ya, seperti klinik kecil-kecilan seperti itu. Jadi mereview gimana caranya karya ini direalisasikan, atau mungkin ada kritik dan saran dari Pak Dian seperti itu teman-teman. Oke. Oke. Ya, mungkin bisa saya izin share screen ya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa share screen. Oh, Oke, udah barusan. oke. Terima kasih. Kamar mandi. Oke. Sebelumnya mohon maaf Pak Dian dan teman-teman, izin untuk ini ya off cam karena kayaknya mulai nyandet, mulai nggak terlihat siapa-siapa gitu. Oke. Oke, sebelumnya saya Diniar Pak Dian dari mahasiswa desain interior ITS. Jadi kebetulan ini saya ada salah satu hasil render tugas sih sebenarnya dari tugas mata kuliah interior gitu. Dan kebetulan ini yang bisa saya tampilkan itu dari kamar mandi sih, salah satu objek kamar mandi. Mungkin ini saya presentasi dulu tuh gimana ya, bingung juga ini. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih Mbak, presentasiin aja dulu misalnya sedikit cerita ini materialnya apa gitu, nanti biar saya tinggal lanjutin. Oh ya, oke, baik Pak Dian. Izin untuk presentasi ya. Jadi sebelumnya ini tujuan untuk usernya sendiri ya, mungkin mulai dari usernya itu dari kebetulan nenek-nenek itu. Makanya di sini kenapa ada railing buat pegangan. Terus dari penggunaan materialnya sendiri itu mungkin dari yang lantai dulu. Ini kebetulan saya sebenarnya belum pernah materialnya secara langsung. Jadi cuma bisa browsing aja lewat Google gitu. Nah, ini untuk material lantainya itu saya nemunya itu mungkin saya sebut merek aja ya. Itu dari Roman Keramik. Salah satu seriesnya itu yang saya lihatnya itu dari ada slip resistance sama PEI rating kalau nggak salah. Nah, itu dari situ. Jadi untuk penggunaan keramik yang lantainya sendiri itu dari situ. Terus untuk yang buat dindingnya ini, untuk yang kayak kayu itu sebenarnya saya pakainya dari HPL sih, bukan kayu beneran. Pertimbangannya sebenarnya
Untuk sebenarnya penggunaan HPL di kamar mandi ini saya kurang tahu bagaimana bagus, apakah memang bagus atau enggak. Cuman karena waktu itu kurang tahu, jadi pertimbangannya sebenarnya lebih ke arah budget aja gitu. Terus untuk dindingnya sendiri ini full keramik juga. Udah sih kayaknya kurang lebih itu aja sih Pak yang bisa saya sharingkan. Karena sejujurnya memang masih minim pengetahuan banget soal material. Oke, oke. Ya, gini sih, mungkin ini saya kasih saran dan masukan aja ya. Kalau untuk ini kan penggunanya kan lansia gitu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan nih Mbak Junior kalau misalnya mungkin pemilihan lantainya kita lebih memilih yang teksturnya itu punya slip resistant, tapi tetap halus gitu. Kenapa? Karena ada risiko jatuh kan. Kalau misalkan dia menggunakan material dengan tekstur kasar, pada saat jatuh ya tentu akan lebih mudah terluka. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya menggunakan material keramik, yang perlu diketahui slip resistance itu hanya pada saat kondisi lantai basah, tapi tidak lantai bersabun. Nah, jadi pertimbangannya itu perlu dipertajam lagi gitu pada saat kena sabun licin atau tidak gitu ya. Nah, berikutnya yang perlu mungkin kalau saya lihat yang di bawah kloset itu keramik juga lah ya mungkin ya. Benar nggak Mbak Junior? Iya Pak, benar. Ya itu keramik juga. Nah, keramiknya kan beda tekstur nih gitu. Apakah beda elevasi juga atau tidak gitu kan? Karena perbedaan elevasi juga akan berisiko terhadap lansia yang pada saat berjalan cenderung mungkin langkahnya lebih menyeret gitu ya. Lalu selanjutnya penggunaan HPL tadi. Nah, penggunaan HPL di kamar mandi boleh atau tidak? Sebenarnya boleh aja gitu, tapi tidak boleh basah. Nah, pada saat lihat seperti ini, desain seperti ini, lalu ini akan menjadi tantangan tersendiri nih pada saat nanti mengaplikasikan, karena akan kemudian terjadi pembusukan pada saat di belakangnya itu adalah multiplek atau kayu. Karena HPL tidak bisa ditempel langsung ke dinding, dia akan bergelombang. Nah, sehingga mungkin alternatifnya bisa pakai aluminium composite panel dengan motif kayu, printed kayu. Kalau memang mau look-nya seperti itu ya. Sepertinya lagi tadi saya sedikit menarik tuh pada saat dibilang mengenai budget ya. Memang pada saat mendesain ini tugas kan ya, Mbak Dinia? Iya Pak. Tugas. Di soalnya ada budgetnya ya? Sebenarnya nggak ada sih, cuman dari dosennya sendiri itu kita mulai mempertimbangkan aja sih, karena kan ini sebenarnya mendesain satu rumah dan kebetulan saya pakai temanya itu banyak menggunakan kayu gitu, jadi kayak kurang lebih disesuaikan aja sih dengan perkiraan gitu, kayak di awang-awang aja gitu sebenarnya. Jadi saya sih suggest kalau mendesain jangan berpikir budget dulu, sama seperti tadi, desain aja sebaik-baiknya, sebagus mungkin. Nanti budget itu pada saat bentuk desainnya sudah jadi, baru sesuaikan material yang sesuai dengan budgetnya. Jadi jangan dikunci sama budget, desainnya terbatas nanti, sayang gitu. Terus ya mungkin saya kasih masukan sedikit lah untuk aluminium gitu kan, untuk stainless steel gagang. Ini menggunakan emang polanya seperti ini gitu pemasangannya, atau ini belum selesai? Ini udah selesai sih, waktu itu pertimbangannya udah selesai buat dikumpulkan. Oke. Ya udah. Nah, kalau memang sudah jadi ya udah gitu. Tapi paling nggak nanti untuk kedepannya perlu dipertimbangkan lagi adalah ini sih, posisi barnya apakah perlu seperti ini atau ada standar khusus gitu ya. Karena menurut saya ini posisi barnya kurang pas saja. Paling itu. Dan kemudian kalau misalkan ini untuk orang tua, model klosetnya ini kan ini kloset tanam yang sistem tangkinya itu untuk flushnya itu ada di dalam dinding. Nah, harusnya Mbak Dinia bikin dinding itu lebih maju, bagian bawahnya lebih maju sedikit untuk meletakkan si water tanknya itu. Jadi kalau seperti ini, water tanknya ada di mana gitu. Nah, ini agak perlu penyesuaian untuk detailnya. Itu aja. Boleh minta update sedikit? Ya boleh Pak. Itu ada kamar mandi itu relatif kecil Pak, cuma ukuran lebarnya 1,25
meter ya, panjangnya 2,5 meter. Nah itu maksudnya supaya nggak terlalu sempit. Si material untuk keramiknya tuh warnanya yang bagaimana tuh Pak? Ya sebenarnya kalau misalkan kalau dari segi psikologi ya, kalau misalkan keramik apa namanya kita bicara kamar mandinya ukurannya dimensinya kecil, ya jangan banyak kombinasi permainan warna, tekstur material boleh, tapi warnanya jangan terlalu banyak. Dan tendensinya rata-rata warna-warna terang seperti putih atau abu-abu muda atau krem itu krem yang sangat muda ya, itu lebih memberikan efek lebih luas gitu ketimbang warna-warna yang cool atau tone down lah gitu, misalnya lebih ke ya putih itu paling netral, paling gampang gitu ya ketimbang warna-warna gelap kalau memang ukurannya kecil, karena kalau diakalin pakai cermin atau apa ya itu opsi nomor 2 lah. Masa yang putih itu Pak, kebanyakan apalagi di daerah itu jadi kuning Pak, kena air itu. Jadi ya airnya sepertinya bening, tapi kalau udah ditinggalkan dia menjadi kuning. Jadi maksud saya jenis putih itu agak sulit di lapangannya gitu Pak. Ya Jika kalau ada warna misalkan lain, kalau warna yang maksudnya yang selain putih lah, yang satu warna apa ada yang lain Pak? Oke, tapi sebenarnya ini ada sedikit yang perlu saya koreksi, Pak. Jadi Bapak pada saat airnya yang bermasalah, berarti bukan warna keramiknya yang bermasalah. Jadi yang perlu disolusikan adalah airnya, Pak. Air yang kemudian bisa mengubah warna kuning tadi ya, membawa karat. Karena itu biasanya pipanya menggunakan pipa besi, sehingga dia membawa unsur karat gitu, atau unsur tanah di dalam airnya. Nah, kalau untuk material itu sendiri, sebenarnya tidak pernah ada masalah warna putih mau warna kuning. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki dalam kasusnya yang Pak Ali tadi sampaikan adalah airnya, bukan materialnya. Kalau menurut saya, gitu. Karena kalau kita bicara psikologi itu kan nggak mungkin berubah karena kondisi air, Pak. Cuman memang apa yang dilihat gitu. Kira-kira gitu, Pak. Iya, saya udah nyoba 5 tahun untuk membersihkan air itu, nggak pernah ada yang berhasil itu. Pakai disuruh ini saringan itu, tetap aja kelihatannya jernih, tapi meninggalkan bekas yang kuning. Jadi ada kamar mandi yang putih jadi kuning gitu. Saya pikir ada solusi lain selain yang putih. Kalau yang faktor kedua itu adalah faktor dari deterjen, Pak, dari sabun. Itu juga bisa memberikan efek kuning, Pak, pada air. Jadi warna-warna yang mau disamarkan mungkin warna-warna abu-abu muda itu juga bisa. Itu nggak cepat terlihat kuningnya. Faktor penguningan itu bukan karena keramiknya sih, bukan karena faktor apa ya, pasti karena air, dan itu case by case saja. Oke deh, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak. Gimana Mbak Diniar? Ya, dari saya kayaknya udah sih Pak. Mungkin mau tanya sedikit aja sih. Saya tuh sempat waktu itu kan emang carinya cuma bisa lain aja ya, dan menurut saya kamar mandi itu salah satu ruangan yang gitu materialnya, karena dia licin, basah dan lain sebagainya gitu. Nah waktu itu saya sempat ketemu yang namanya PEI rating kalau nggak salah. Yang saya baca dan saya pahamin, PEI rating itu lebih ke arah glaze-nya gitu, berarti coatingnya dari si keramik gitu ya, kayak kebagi ke beberapa hal. Sebenarnya apa itu pengaruh sama apa yang kita pakai di kamar mandi atau di tempat lain gitu? Oke. Rating itu kan diciptakan sebenarnya untuk commercial rating ya, jadi dia bukan untuk spesifik penggunaan yang mau di kamar mandi, mau di lantai dalam ruangan gitu. Dia tidak spesifik seperti itu. Dia hanya menceritakan mengenai ini anti-slip ratingnya sekian gitu. Jadi supaya orang tidak mudah terpleset itu sekian. Nah, dan pengetesan anti-slip rating itu biasanya menggunakan derajat. Jadi semakin tinggi ratingnya, semakin tinggi derajatnya, dan kemudian dalam kondisi basah dan tanpa alas kaki orang tidak terpleset gitu. Nah, itu cara pengetesan ratingnya. Jadi tidak spesifik untuk digunakan di kamar mandi gitu. Mbak Diniar. Ya, oke. Baik, sudah menjawab sih Pak Dian, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin saya izin share ya. Thank you.
Oke, terima kasih Mbak Niniar dan Pak Dian. Nah, ini mungkin tadi sebagai contoh dari panitia ya teman-teman. Ada nggak nih tugasnya yang mau direview juga mumpung gratis teman-teman? Ada nggak? Ada nggak? Ayo, ruang kecil juga nggak apa-apa. Nggak ada. Ya? Ya, ada nggak apa-apa. Atau selanjutnya langsung ke pertanyaan lagi aja. Boleh. Monggo, monggo. Ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Mas Hengki, tanya dong Mas. Weh, bener dong. Oke. Gimana? Ya udah deh Pak, izin bertanya sih Pak, boleh nggak? Boleh dong. Untuk masalah kamar mandi sih Pak, itu kan kebanyakan kalau di desa-desa sama di kota itu kayak beda kelembapannya. Nah, di desa itu kayak kamar mandi itu meskipun dikasih keramik itu tetap mudah berlumut Pak. Itu kayak gimana sih pemilihan materialnya dan juga cara mengatasi lumutnya dan juga merawatnya agar nggak cepat berlumut sih Pak. Oke, ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Jadi gini, sebenarnya lumut itu tumbuhnya tuh simpel sih, hanya dua hal yang perlu dijaga. Yang pertama adalah tanah, ya, jadi tanah atau kadar urea dalam tanah, dan yang kedua adalah sinar matahari. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan dua hal itu, sebetulnya lumut tidak akan tumbuh gitu di dalam ini kita bicara bak kamar mandi kan, maksudnya kan, ya. Jadi itu di dalam kamar mandi itu dia tidak akan mudah tumbuh gitu. Dan yang berikutnya adalah penggunaan keramiknya ya. Jadi keramik itu kan bahan dasarnya memang tanah liat atau kaolin gitu kan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan dinding kamar mandinya menggunakan bahan dasar keramik ya, memang yang dasarnya keramik atau red body kita sebutnya, belakangnya tuh warnanya merah, itu cenderung punya tendensi untuk berlumut. Kenapa? Karena memang material dasarnya pada saat diekstraksi memang mudah sekali berlumut. Makanya tadi saya bilang kan perlu nih pengetahuan ekstraksinya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya keramik itu contoh ya, kalian basahi terus kalian jemur, diamin aja, basahin jemur, dia akan berlumut sendiri tuh bagian belakangnya. Nah, mungkin bisa dihindari dengan misalnya menggunakan material lain kayak homogeneous tile atau apa gitu-gitu. Gitu kira-kira. Baik Pak, makasih Pak. Jawabannya keren banget sih. Apalagi ini sebelumnya emang dari saya belum paham bener masalah material karena emang belum dapat materinya sih Pak. Jadi ya sangat membantu sekali. Kalau nggak salah semester ini kok, Mas Hengki. Iya nggak bener? Iya nggak sih? Bagaimana tuh? Nggak Udah lupa mau sih Pak. kuliah. Pusing. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini Pak Dian ini sudah berada di pekerjaan ini udah berapa tahun ya Pak? Sepertinya sangat advance gitu Pak untuk mengetahui material-material ini. Oh, jadi kalau saya itu dari mulai kuliah sih, saya semester 3 itu sudah di konsultan gitu ya, sambil kerja sambil kuliah. Jadi kurang lebih ya 20 tahunan lah kalau misalkan secara pengalaman kerja. Wah, oke, keren sekali. Patut dicontoh ya teman-teman. Mungkin ada yang mau kerja sambil kuliah juga. Tapi ya saya sebetulnya pengetahuan materialnya itu lumayan berkembang itu salah satunya karena trip sih, karena pergi. Jadi saya beberapa kali pergi misalnya ke India, ke China itu cuma buat visiting pabrik-pabrik aja karena saya hobi nyari tahu gimana sih proses produksinya. Ya tentu pada saat itu belum se-advance sekarang ya. Kalau sekarang udah banget, kalian tinggal cari di YouTube mungkin proses pembuatan A, B, C, D, E itu sangat mudah gitu. Tapi kalau zaman dulu kan masih sulit ya. Jadi saya waktu itu memang sering ngadain trip-trip gitu ke Eropa kemana sehingga kita dapat nih kira-kira material kedepannya itu apa gitu. Ya ini sedikit satir sih, tapi kita beruntung ya Indonesia itu ketinggalan negaranya gitu daripada yang lain. Jadi kita mudah banget kita ngelihat tren kedepannya gitu kan. Jadi pada saat kita ketinggalan 5 tahun, berarti kan kita tahu nih sama negara X gitu kan. Berarti 5 tahun lagi nih kita begini nih gitu, ada material ini gitu. Ya, it's a gift and it's a curse lah istilahnya gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sharingnya. Nah ini kebetulan ada yang bertanya. Alhamdulillah. Okay. Dari Salsa.
mungkin kalau Salsa on cam bisa di spotlight ya panitia. Izin bertanya Pak, untuk material yang biasa dipakai Bapak membatasi pemakaian material dengan produk lokal atau tidak Pak? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Jadi kalau saya membatasi itu sebenarnya bukan produk lokalnya, tapi lokal. Jadi secara lokalitas ya. Artinya pada saat kita ngedesain bukan pakai produk lokal, karena lokal sama lokalitas kan beda ya. Kalau lokalitas itu artinya ada di sekitar lokasi proyeknya nih barang-barangnya. Tapi kalau produk lokal itu bisa aja barangnya dibuat di Indonesia, tapi posisinya proyeknya di Makassar, barangnya ada di Jogja misalnya gitu. Itu kan produk lokal. Nah, sehingga saya lebih concern kepada lokalitas dari barangnya, bukan kepada produk lokal atau produk impor gitu, enggak gitu. Karena buat saya kalau kita mau ngarah ke green building nggak masuk akal kalau kita pakai green product tapi tetap kita mesti punya carbon footprint kalau kita mau ngitung ke arah sana gitu. Jadi ya saya akan tetap pertimbangkan sebisa mungkin menggunakan barang yang ada di sekitar lokasi. Gitu. Oke, dari Mbak Salsa apakah ada tanggapan? Atau sudah? Oke, baik Pak, terima kasih seperti itu. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Atau langsung saya tutup nih? Aduh, disayangkan sekali. Langsung ditutup aja kali ya berarti ya. Panitia boleh nggak? Oh, ada yang mau nanya? Oh, alhamdulillah ada yang mau nanya lagi. Oke, dari Lintang. Kalau lagi on cam boleh di spotlight ya. Izin bertanya Pak, saat ini saya sering menjumpai banyak sekali penggunaan material ramah lingkungan dan material daur ulang. Apakah penggunaan material-material tersebut memang lebih baik ya Pak daripada material umum yang biasa digunakan? Dan dari segi biaya memang lebih baik dari material umum ya? Daur ulang. Oke. Ini keren nih pertanyaannya ya. Jadi kalian perlu tahu nih bahwa material daur ulang nih, tolong dicamkan baik-baik. Tidak pernah ada yang lebih murah daripada material virgin ya atau asli. Jadi kenapa begitu? Karena proses ekstraksinya tadi. Kan tadi saya udah bilang ada siklus ya pada saat daur ulang. Jadi setelah dirawat, lalu kemudian barang itu dibuang misalnya. Lalu barang daur ulang itu mau diambil lagi. Prosesnya itu, proses ekstraksinya nggak sesederhana kita tinggal nebang pohon atau dapat kayu gitu kan. Nah, tapi ini adalah kayunya dipilah dulu nih. Karena daur ulang itu kayunya bisa macam-macam, dikelompokin dulu, kemudian dibersihkan dulu dari finishing yang existingnya, kemudian baru diolah. Nah, jadi nggak bisa dibilang lebih murah gitu. Kalau bicara lebih baik atau enggak, ini sangat-sangat tentatif dan tergantung gitu. Jadi saya lebih ngelihatnya begini, ada satu paradoks ya. Jadi pada saat kalian mau membuat sebuah karya yang ramah lingkungan, pastikan dulu lingkungannya ramah terhadap karya kalian gitu. Karena belum tentu hal itu terjadi baik. Contohnya misalnya saya membuat desain yang menggunakan pencahayaan baik, ramah lingkungan lah ya, penggunaan AC-nya sedikit, penghawaan alaminya bagus. Tapi kadang kita nggak sadar gitu, mungkin beberapa meter dari site kita itu tempat pembuangan sampah. Nah, jadi saya pada saat kita mau menggunakan penghawaan alami, maksudnya dalam tanda kutip mau jadi baik gitu ya, ramah lingkungan, tapi lingkungannya kan nggak ramah nih sama kita. Misalnya, mungkin beberapa meter dari tempat kita terminal yang sebentar-sebentar bunyi klakson atau rel kereta. Nah, jadi buat saya agak paradoksnya di situ gitu. Kita mau menciptakan karya yang ramah lingkungan, pastikan dulu lingkungannya ramah terhadap karyanya. Nah, baru dari situ contoh misalnya penggunaan material apa nih yang ramah juga. Gitu. Itu kita pakai gitu. Yang mungkin lebih akustiknya lebih baik dan seterusnya. Saya kira gitu dari saya. Oke. Bagaimana Mbak Lintang? Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga Mbak Lintang dan Pak Dian. Mungkin karena pertanyaan sudah selesai ya, saya boleh izin menyimpulkan ya Pak Dian dan teman-teman sekalian. Untuk materi terakhir kita pada hari ini, yaitu mix and match material di interior design,
bahwa tadi Pak Dian sangat banyak sekali bercerita mengenai proses materialnya seperti apa dan kriteria yang harus diperhatikan untuk interior itu seperti apa dan mempertimbangkan kombinasi materialnya seperti apa. Lalu kita juga belajar mengenai hierarki elemen, yaitu dari bukaan, dinding, lantai, plafon, dan elemen pembentuknya juga. Dan bagaimana cara memperhatikan kombinasi material dalam ruang, bisa dari mulai mengenali hierarki alamiahnya dan kesannya mau seperti apa, rule of thumb-nya tadi seperti apa, dan yang yang berkesan dari saya adalah kesimpulannya jangan dijadikan materi-materi yang kami dapat hari ini tuh batasan gitu. Malah harus seperti piramida terbalik. Jadi kita harus bebas-bebas yang mendesain terlebih dahulu, baru menentukan material yang sesuai pada akhiran seperti itulah. Nah, karena udah sebentar lagi Pak Dian yang ingin izin juga, mungkin kita langsung ke rundown selanjutnya ya Mas Hengki ya. Oh Mas ya, Hengki boleh gimana sih, kok? Mbak. Ya. Yang penting untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Buat teman-teman panitia bisa langsung untuk mensertifikatkan sertifikatnya, dan untuk panitia sebagai dokumentasi bisa langsung mengambil dokumentasinya. Baik, izin untuk dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih ya Pak Dian atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf mengganggu jadi karena baru bandara. Iya, iya. Oke, kalau gitu saya terima kasih juga nih sama panitia dan kemudian sama peserta juga yang udah hadir mau mendengarkan ya sesi sharingnya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya mungkin panitia lah yang punya nomor saya, silahkan aja. Saya sih open ya, maksudnya dalam arti kalau kalian mau diskusi ya monggo-monggo aja. Kalau yang belum Oke. dapat ya silahkan DM. Pak, maaf Pak, sebelumnya mau ikut dokumentasi dulu nggak Pak, barengan Boleh, sama boleh, audiens boleh. lainnya? Boleh, nggak masalah. Oke, ayo teman-teman, kita buru-buru. Teman-teman yang belum on cam langsung ngajar on cam yuk. Ya tunggu sampai 4:25 nggak sih, Mbak? Ya, 425. Oke. Yuk, on cam. Oke, Mbak. Sepertinya udah pukul 4:25 nih. Ya. Langsung dimulai. Dari Oke, langsung aku mulai ya. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. pada Mbak ya. Ya, mungkin karena Pak Dian lagi buru-buru, bisa dipersilahkan Pak. Terima kasih lagi Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat semua. Sama-sama semua sehat. Ya, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Saya live ya. Iya, Pak. Nah, Oke. Seru banget ya tadi ya, asli. Pol. Kayaknya kamu udah lulus deh. Udah lulus mata kuliah material sih sebenarnya Mas Hengki. Selamat ya. Oke, siap. Habis ini dosen langsung kaget sih, aku bisa material banyak itu. Harus dong. Oke. Nah, ini sebenarnya apa ini, Mbak? Materi semua. Rangkaian acara yang ditunggu-tunggu. Pengumuman pemenang penanya terbaik. Ah, bener-bener. Kamu deh sekarang Heng yang nyebutin. Ding 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 ding. Ding. Siapa nih, Mbak?
Lah siapa? Gitu, lihat di grup. Oke, untuk penanya terbaik untuk sesi yang ketiga ini jatuh kepada Ding, 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 ding. Lintang. Oke, Yeay. selamat buat Lintang. Untuk hadiahnya nanti bisa langsung PC ke panitia dan langsung bisa diambil. Oke. Mantap. Selamat ya, Lintang. Ada nggak orangnya? Ada dong. Ada kan? Reaction dong. Oke, terima kasih. Weh, terima kasih. Siap. Sama-sama, sama-sama. Nah, karena materi terakhir pun sudah selesai, Benar. mungkin kita, aduh aku jadi terharu nih Mas Engki, akhirnya ya, Ada perpisahan lagi nih. Ya. perjuangan kita. Materi yang kedua tadi Ya. lupa yang terakhir di foto ini ngisi absennya. Tapi kan kebetulan ada sebagian saya nggak dengar karena mesti ke bawah Oh iya. toilet gitu, jadi nggak tahu. Oh, Oke. baik, Pak. Mungkin nanti langsung dihubungi panitia ya Pak ya. Oh ya, buat teman-teman lagi mengingatkan yang belum absen, langsung segera absen untuk materi yang ketiga ini. Benar nggak sih, Mbak? Ya, karena Jadi di lengkap tiap. dari 1, 2, 3 lengkap. Oh iya siap Pak. Jadi Oke untuk deh. pengisian absensi itu akan ditukarkan dengan sertifikat kalian. Ya. Semuanya. Jadi mungkin Jadi dikasih antara waktu kali ya Mas ya buat ngisi absensi dulu deh. Biar nggak Benar. buru-buru. Ada yang lupa nih mungkin. apalagi di tiap materinya itu ada sertifikatnya sendiri-sendiri nggak sih, Mbak? Benar banget. Dan sertifikatnya ini kayaknya go nasional sih. Nggak ada Ya, sih kita go internasional. Panen sertifikat sih. Panen. Alhamdulillah. Apalagi buat mahasiswa yang ITS itu bisa dibuat scam nggak sih, Mbak? Iya, terima kasih HMDI, Partisi, dan Business Sharing. Keren sih. Ya, oke. Gimana sampai jam berapa? Ya, langsung saja kali ya. Kita pamit-pamitan dulu nih. Ya udah deh. Langsung aja untuk pamitannya. Bisa dimulai dari Mbak Ali deh. Ya, oke. Dan sekali lagi teman-teman audiens, terima kasih atas interaktifnya, atas tanya jawab dan diskusinya yang sangat seru dan menemani kami juga nih berdua ngomong-ngomong di depan panggungnya Zoom ini ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Ya, dari saya itu saja. Dan dari aku sangat apresiasi buat teman-teman semua yang masih join di sini. Ada 104 orang sih yang ada di sini. Sampai dari awal sampai akhir tetap standby di room kali Ya ini. sekali. Oke, mungkin langsung aja untuk dari kami berpamitan. Saya Hengki Miftahul Firdaus dari moderator kedua. Dan saya Alinur Halimah dari moderator ke-1. Ucapkan selamat tinggal.